jadi siji, sambung. Mungkin itu bisa memunculkan adanya filosofi bahwa orang Jawa itu semana nyadulur, jadi siji, orang seneng pisah. Jadi satu dudur. Kalau panjenengan salah dalam pemenggalannya, akan lain ceritanya. Batur kuwi, baturku wingi sing bengak-benguk. Mungkin kalau keliru ada makna yang lain, ada bunyi yang lain. Baturku wingi sing bengak-benguk. Nah, monggo itu tadi di contohnya ada. Nah, kalau seperti ini ya, wonten sawenehing tiyang saking anggening sumedya. Ada sawenehing tiyang saking dari anggening sumedya ingin anyingkiri sampun ngantos ingin menyingkiri, menjauhi, jangan sampai kasrambah ing sesakit kolera. Menjauh, jangan sampai terkena penyakit kolera. Sampai dia melakukan isyarat, entah itu isyarat dari dukun atau apa, saben-saben tilem ing wanci dalu, setiap tidur di waktu malam, galosotan nopo? Nopo bisa galosotan itu tidur dengan berbaring ya, kelosotan. Galosotan polo lemek. Polo itu bisa diartikan kepala, lemek dengan alas, berarti ciptanipun tidur dengan berbaring dengan beralaskan hanya kepala, enggak beralaskan gitu. Ciptanipun pikirannya, maksudnya supaya tidak kadenangan, tidak diketahui oleh yang memberi penyakit tadi. Itu. Dene engkang asung. Nah, di sini ada kesalahan. Kesalahannya ada di tilem ing wanci dalu galosotan polo lemek. Polo lemek. Mosok tidur tidur berbaring dengan berkepala alasnya. Nah, di sini pemenggalannya keliru. Saya beri contoh ini. Ini bukan polo lemek. Harusnya tilem ing wanci dalu galosot tanpa lalemek. Itu. Jadi tanipun anu nggih wonten wingking. Tan itu nyambung ke po. Galosot tanpa lalemek. Lalemek itu dwipurwa, nggih. Jadi yang depannya yang diulang dari tembung linggo kata dasar lemek, depannya diulang jadi lalemek atau lelemek ini kalau Bu, lelemek. Ya, pemanggalan seperti itu jadi membuat maknanya beda, jauh sekali. Itu berbahaya. Nah, seperti itu ya, kenali bahasanya. Apa pas kalau diartikan ing wanci dalu galosotan polo lemek ciptanipun. Keliru itu. Ya. Ngaten Bu. Mungkin sudah selesai ya? Sampun. Pun. Ada kata penutup Pak Adi dari yang sudah disampaikan ini sebelum. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ingin meraih sesuatu, kenali dulu apa yang ingin kita raih. Ingin dipelajari. Yang ingin dipelajari apa. Dan kemudian niat kalakune kanthi laku seperti tadi. Maka apa yang kita inginkan insya Allah akan tercapai dengan niat ibadah itu semuanya akan tercapai. Mungkin pula aksara teks Jawa. Kalau senang niat maka akan dapat mempelajarinya, bahkan mengkaji isinya karena isinya kandungannya sangat luhur di berbagai bidang kehidupan manusia. Demikian. Matur nuwun Pak Adi. Sami, Bu. Buat saya ini sesuatu yang sangat baru
karena saya memang tidak pernah mempelajari secara khusus tentang naskah Jawa, meskipun setiap hari memegang untuk menyimpan naskah, tetapi untuk membaca itu rasanya sangat sulit sebagai orang awam yang memang tidak mempelajari. Jadi saya berharap di sini dari para peserta ada yang mau bertanya, silahkan melambaikan tangannya kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu ataupun bercerita tentang pengalaman sebelum nanti di kelas berikutnya kita akan mulai praktek ya Pak J, sedikit demi sedikit ini, nanti kita pengenalan baru pengenalan. Hari ini kita pengenalan, jadi mungkin di seri yang berikutnya kita akan mulai belajar sedikit demi sedikit. Sebelum melangkah ke kelas berikutnya, mungkin ada yang mau bertanya dulu, silahkan melambaikan tangannya. Nanti mikrofonnya akan saya buka. Sambil menunggu pertanyaan mungkin dari saya ya Pak Adi ya, dari berbagai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi ini tadi, banyak sekali memang bagi saya sangat asing kecuali Honocoroko yang saya pelajari dari sekolah mulai SD dulu. Jadi memang benar bahwa kita memang harus ada niat dan mengenali aksara, bentuk, dan bahasa itu sendiri kita harus kenal untuk mau belajar. Nah, di sini sebagai dosen, guru, dan nantinya yang akan terus membimbing kelas ini, mungkin dari Pak Adi ada istilahnya cara khusus untuk bagaimana kita bisa mempunyai rasa ini tadi keempat rasa, mungkin niat ada ya, seperti saya berniat memang untuk belajar, tetapi untuk kenal dan lain sebagainya itu kalau tidak ada yang mengenalkan itu juga kayaknya bagaimana gitu ya. Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Adi dulu, mungkin sebelum Pak Adi mempelajari juga memulainya ada rasa yang sama, mungkin bisa di-sharing ini Pak Adi. Monggo sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta. Terima kasih. Jadi pertama kali saya dulu dihadapkan dengan aksara Jawa, ya pertama memang bosan, Bu. Honocoroko, mengajari ngelegeno, sandangan, cara membaca. Kalau seperti itu terus masih bosan. Kalau tidak langsung ke prakteknya naskahnya. Misalkan ada naskah, ini teks cetak saja ya. Saya contohkan teks cetak. Itu ada tentang teks kancil. Saya ambilkan teks kancil. Naskah kancil. Kancil lan kewan seperti di cerita-cerita ini. Itu teks kancil ada. Mungkin untuk anak-anak kita tampilkan teks kancil ini, bacanya ini, ceritanya ini. Kemudian kemarin ada sebuah buku yang menampilkan tentang cerita anak. Di situ selain aksara Jawa juga ada Latinnya dan ada terjemahannya serta gambarnya. Itu sangat menarik untuk anak. Ya, di situ. Jadi pertama kali saya memang bosan, hanya diajarkan ini melegeno seperti ini. Sebelum masuk ke teks naskah, setelah masuk ke teks, saya begitu senang, Bu, karena tentang sejarah. Seumpama sejarah babat Tanah Jawi, babat Giyanti. Kalau dipelajari menarik sekali, Bu. Saestu. Apalagi tentang dongeng-dongeng, layang dongeng satu kewan. Menarik sekali. Bisa kita ambil nilainya, pelajarannya. Hewan ini dengan ini itu mengandung amanat apa dan sebagainya. Dari babat sejarah kemarin tentang Patilasan itu, ambilkan Patilasan, kita langsung ke lapangan, kita cek ada tidak, ternyata ada. Kami jadi senang. Oh, cerita di naskah ada, kemudian di lapangannya juga ada. Senang sekali, Bu. Karena yang tadinya merupakan pembelajaran hanya monoton ngelegeno ini, kudu nulis ini, sandangan wianjono seperti ini, panyegeging wando. Tetapi kalau belum dipraktekkan,
di sebuah teks itu mungkin masih bosan, tapi kalau sudah masuk ke teks, insya Allah akan menarik sekali, khususnya mungkin di naskah-naskah ulang seperti Ulang Reh, Widotomo. Jadi memang harus dipelajari dari apa yang kita suka ya Pak Adi. Misalkan saya juga suka dari cerita anak misalkan, jadi harus saya mulai dari membaca teks aksara Jawa dari cerita anak, ngaten nggih. Cerita anak, nggih. Jadi supaya kita mempermudah juga untuk apa namanya istilahnya mempelajari itu. Karena naskah ini isinya bisa diambil dari berbagai disiplin ilmu ya, sejarah, mungkin dari guru pendidikan, diulangnya, sejarah babatnya, hukum, mungkin angger-angger, dan sebagainya. Mungkin ada sedikit pandangan bahwa selama ini siapa yang mempelajari tentang aksara Jawa, terutama naskah, itu hanya orang-orang yang berkecimpung di dalam sejarah terutama, mungkin anak-anak kita yang masih SMA mau lulus itu pilihannya itu tidak tahu juga bahwa tidak harus melalui pelajaran sejarah sebenarnya untuk mempelajari aksara Jawa ini. Mungkin Pak Adi bisa menyampaikan untuk anak-anak kita terutama ya yang apa namanya yang baru-baru saja ingin mempelajari ini. Masalahnya begini, jadi untuk pembelajaran teks naskah itu kita terima itu di perguruan tinggi. Kalau di SD itu hanya cara menulis, dan hanya memberi contoh sedikit seperti tadi, ilmu iku kalakone kanthi laku, itu hanya teks, tulisan dari komputer, ketik, font aksara Jawa dimasukkan di wacan ya, di pelajaran bahasa daerah di SD, di SMP juga. Sebenarnya kalau tembang-tembang seperti itu dimasukkan di SD, kurikulum SD, SMP, 2 kali langsung sekaligus, Bu. Bisa membaca aksara Jawa dan bisa nembang. Karena itu kalau tembang kan seperti Widotomo tadi kan tembang. Boten jam 5 wancinipun rasa-rasa kula enggal wungu. Dulu seperti itu, tapi kalau diambilkan dari naskah, sering diambilkannya dari naskah, diulang-diulang, maka selain anak bisa membaca, kemudian bisa tahu bahasanya, dan bisa tahu isinya. Oh, pelajarannya tentang ini, mengandung pelajaran diulang tentang perilaku, ilmu itu kudu tenanan ini, seperti itu. Karena teks itu sendiri langsung dibleger, diwujud teks itu baru diajarkan di perguruan tinggi. SMA tidak, belum. Guru-guru masih banyak, ya, mayoritas lah belum paham, belum pernah tahu apa teks itu seperti apa. Jadi mungkin itu juga salah satu sebabnya kalau boleh dikatakan anak-anak kita terlambat mengenal naskah-naskah Jawa. Anak-anak Jawa sendiri juga tidak tahu naskah Jawa itu apa gitu. Iya. Mungkin bisa ini sampai saat ini belum ada yang bertanya Pak Adi. Jadi mungkin Pak Adi bisa sampaikan pada seri ke depan kita akan mulai dari mana? Dari membaca apa atau apa yang akan kita mulai? Mungkin nanti ada hal-hal atau secara teknis yang harus dipersiapkan peserta, misalkan alat tulis atau apa yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti seri ke depan. Jadi kalau terkait alat tulis, kalau menulis, karena ini gini, saya bisa melalui Word, font komputer, tetapi untuk peserta kemungkinan ada yang tidak tidak bisa, komputernya Word-nya belum mempunyai font aksara Jawa. Nah, itu yang kesulitannya. Jadi nanti begini aja, saya berikan mungkin
bisa saya ambilkan dari dongeng dulu, berbentuk prosa, kemudian nanti tembang tentang piulang dulu, prosa mungkin dari dongeng, jadi bisa sedikit-sedikit nanti bisa memenggal kata-katanya sudah benar atau belum. Mungkin bisa di chatnya itu bisa diketik apa yang teksnya saya keluarkan, maka peserta bisa ngetik ini bacanya apa, ini bisa langsung seperti itu, bisa mungkin Bu. Ya, jadi ke depan mulai ada interaktif ya Pak ya, mulai ada interaktif dengan peserta. Kemungkinan ada pembatasan usia nggak ini Pak? Jadi misalkan harus anak SMA ke atas atau anak SMP boleh mulai, ini bagaimana? Kalau monggo kalau SMA saja Bu, kalau SMP SMA ya, SMP belum bisa nih Pak ya, mungkin terlalu jauh ya. Bahasanya karena bahasanya. Bahasanya ya, jadi anak SMA ke atas, mungkin di antara peserta sekarang ini ada Bapak Ibu yang ingin putra putrinya yang SMA ingin mulai belajar dari awal, ini saatnya Rumah Budaya Keratonan bersama Pak Adi nantinya akan memberi kelas pasinaon untuk membaca naskah aksara Jawa. Jadi harapan kami ini menjadi satu media yang sangat berharga dan berguna untuk anak-anak kita nantinya mempelajari naskah-naskah yang selama ini hanya dipegang oleh orang-orang yang istilahnya punya keahlian khusus dari kuliah, tetapi sekarang kita bisa mempelajarinya bersama-sama melalui daring ini. Saya harap daring ini dimanfaatkan sebaik-baiknya nantinya ya Pak Adi ya, bisa disampaikan ke